Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala Muhammad al-mu'ayyad bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was samawati ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita waktu dan kesempatan waktu dan kesempatan untuk selalu bisa berusaha menjadi lebih baik. Dan salah satu ikhtiar untuk menjadi lebih baik adalah dengan mengangkat atau menghilangkan ketidaktahuan, menghilangkan kebodohan dalam diri kita sendiri. Pada pertemuan sebelumnya mengucapkan jazakumullah khairan yang telah memberikan tugasnya. Namun ada beberapa yang mengirimkan soal itu kembali dikirim, Masya Allah. Ana ucapkan jazakumullah khairan juhudnya, atas ijtihadnya. Kemudian insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di sini udah ya, kita sudah sampai sini. Ini di sini tentang syirik ya, syirik. Ya, sebelum akan bahas tentang syirik ya, mulai dari yang pertama. Ya, karena sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah pembukaan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang mana mengingatkan kepada kita bahwa pada matanya ini maksudnya adalah perkara-perkara yang jika dilakukan atau diucapkan ataupun diyakini nanti oleh seorang muslim, maka keislamannya nanti batal atau murtad atau kafir ya. Jadi bukan agama Islamnya, tapi ke orang tersebut yang menempel, yang melekat pada diri seseorang tersebut. Nah, perkara-perkara itu beliau sampaikan ada 10. Kenapa 10? Kemarin beliau mengatakan bukan merujuk pada jumlah banyaknya, tetapi menunjukkan bahwa pembatal yang sering atau pembatal keislaman yang sering, yang banyak terjadi di tengah, maka kita harus berhati-hati ya. Jadi angka 10 ini bukan menunjukkan jumlahnya ya, bukan menunjukkan jumlahnya, akan tetapi menunjukkan bahwa 10 perkara inilah yang sering terjadi di tengah manusia ya. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah. Nah, ini asyirku fi ibadatillah. Kita akan bahas ini. Al-awwalu asyirku fi ibadatillah. Qala Allah asyirku fi ibadatillah. Yang pertama adalah syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-farqu baina syirk wal kufr. Perbedaan antara syirik dengan kafir. Nah, ini sepertinya sudah bahas kemarin sedikit ya. Asyirku musawatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Syirik adalah Subhanahu, menyamaratakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal khasaisillah, dalam hal khususiyat. Ya, hal-hal yang khusus hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala, tapi kita samakan dengan orang lain. Ini namanya syirik. Ya.
Maka di sini disebutkan seperti doa li ghairillah, seperti kita memohon atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut dengan syirik? Kenapa? Karena doa itu khusus dipanjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali, bukan sedikit ya, banyak sekali orang-orang yang bukan pada zaman kita sekarang, bahkan zaman dahulu ya, banyak orang-orang yang ketika keadaan sempit mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi setelah mereka berdoa agar dilapangkan, setelah lapang mereka lupa seperti tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malah menyombongkan diri. Kemudian angkuh sombong. Nah, maka tidak heran jikalau ada orang-orang yang mengaku muslim, mengaku Islam, berdoa kepada selain Allah dengan mengatakan bahwa itu adalah wasilah, perantara di atas kuburan, misalkan kepada al-auliya, kepada orang-orang soleh yang dianggap bisa mengabulkan hajatnya, ya, bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu adalah asyirk. Wa minan yuhibbunahum hubbillah. Nah, ini adalah contoh dalam hal al-hubb, dalam hal kecintaan, ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan bahwa kecintaan itu seharusnya, selayaknya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus lebih besar, tidak boleh melebihi, ya. Wa minan yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Mencintai Allah Subhanahu wa taala, musawaina lahu fil hubb, hadha huwa syirik. Nah, ini tidak boleh, ya. Walaupun orang tua kita sangat banyak jasanya kepada kita, guru kita, ya, dan saudara-saudara kita, teman kita, memiliki banyak sekali peran dalam kehidupan kita, membantu dikala kita jatuh, ya, menemani di saat kita sendirian, terhadap mereka harus dengan wajar, ya. Tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlihat seperti apa? Seperti ketika jikalau perkara atau perintah yang berbenturan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu perintah yang berbenturan atau perkara yang Subhanahu wa taala, maka yang lebih kita dahulukan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengedepankan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seorang ibu, ya, ini Masya Allah, kalau ditanya seorang ibu cinta enggak terhadap anaknya, semua ibu pasti mengatakan cinta, sayang terhadap anaknya. Tapi walaupun begitu, cinta seorang ibu kepada anaknya tidak boleh melebihi cintanya. Bagaimana keadaan seseorang yang memiliki anak yang cacat misalkan, ya, anak yang mohon maaf kurang normal, ya, memiliki banyak kekurangan dalam fisiknya, dalam mentalnya. Apakah orang tua, ya, selaku orang tua akan ridha melihat keadaan anaknya seperti itu dengan rasa cinta yang besar dalam hatinya? Tentu tidak. Akan tetapi ketika seorang ibu, seorang orang tua yang sudah meyakini bahwa Ta'ala harus lebih besar, maka senantiasa orang tua akan selalu berhusnuzan, menerima takdir. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah yang terbaik, ya. Maka walau bagaimanapun tetap keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan utamanya. Nah, kemudian al-wal jahdun au tahawun fi dzalikal fi'l, ya. Kalau kufur itu tadi asyirik yang pertama. Nah, kalau kafir kufur kafir itu orangnya, ya.
Nah, untuk pembagian syirik yang tadi, pembagian syirik nanti ya, ada syirkun akbar, syirkun asgar. Ya, di sini tidak dijelaskan, belum dijelaskan. Jadi kita lanjutkan dulu. Kassalah jahdul ladzi huwa aslul kufr as-satr wat-taghtiyah fasyakhsu yughatti dzalika al-amr wa yajhaduhu kullu syirk kufr wal aksna. Nah, dari sini dari penjelasan ini kita mengetahui al-kufur, kufur itu tidak laisa fihi musawah, tidak pemerataan, tidak ada penyamarataan antara orang lain, antara selain Allah dengan ya. Wa innama jahdun aw tahawun fi dzalikal fi'l, hanya saja ingkar. Tahawun itu adalah apa, menyepelekan ya, ingkar dan atau menyepelekan terhadap suatu perbuatan ya, fi dzalikal fi'l. Kas-shalah seperti salat, tahawun binisbah li shalah faqat. Nah, menyepelekan perkara salat, menyepelekan, tidak anggap penting ya. Salat itu penting, bukan perintah Allah Subhanahu wa taala, hanya rutinitas biasa. Nah, ini adalah kufur, perbuatan kufur, perbuatannya kufur ya. Wal jahdul ladzi huwa aslul kufur. Nah, ataupun ingkar perintah salat. Kemudian nah, aslul kafir, aslul kufur itu adalah as-sitru, menutupi. Fasyakhsu yughatti dzalikal amr wa yajhaduhu. Maka seseorang dikatakan apa, dari pengertian ini menutupi, maka seseorang layaknya menutupi perkara tersebut dan mengingkarinya. Kalau misalnya salat, berarti dia menutupi perkara salat itu ya, dan mengingkarinya, bahwa salat itu tidak wa kullu syirkin kufrun, dan setiap perkara syirik itu adalah kufur ya. Perhatikan ini, wa kullu syirkin kufrun, setiap perkara syirik adalah kufur. Wala aks, dan tidak sebaliknya, dan tidak setiap perkara atau perbuatan kufur adalah syirik. Ini faman qala falan al-ilah nah. Nah, faman qala mathalan ya badawi hada syirkun wa kufrun. Wahai badui, orang badui ya. Musannif Syekh Abdullah bin Abdul Wahab tidak atau belum mendatangkan semua perkara pembatal Islam ini. Famathalan lam yadhkur fiha al-ilhad fi asmillah. Contohnya adalah beliau belum memasukkan atau menuliskan atau mencantumkan al-ilhad fi asmillah, pengingkaran terhadap asma-asma Allah, wal kufur bil malaikah, dan kufur terhadap malaikat, wal kufur bil kutub, wal kufur bil yaumil akhir, lam ya'ti bil musannif. Beliau belum mencantumkan ini semua. Mimma yadullu ala anna al musannif, dan ini menunjukkan bahwa musannif rahimahullah taala Syekh
Muhammad bin Abdul Wahhab iqtasara ala akthar ma yakun, dan ini sudah dijelaskan oleh kita bersama tadi bahwa tujuan beliau mengatakan 10 perkara ini adalah uh, karena banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Di sini belum ada contoh ya, belum ada contoh perbuatan syirik, tapi kita bisa ambil contoh saja dari perkataan ini. Ya, misalkan di doa ya, doa li ghairillah, kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik jelas sekali ya. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan sekali-kali menjadikan Allah Subhanahu wa taala niddan, sahabat atau sekutu ya, sekutu. Maka perbuatan ini selain syirik juga adalah kufur. Ya, kenapa? Karena doa yang seharusnya itu Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tutupi ya, atau bahkan dia ingkar, sehingga orang tersebut berdoa kepada selain Allah, tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya zat yang maha pemberi, hanya yang layak hanya untuk diminta pertolongan ya, diminta. Ketika seorang itu tidak meyakini hal tersebut, bahkan menutupi perkara tersebut, maka sesungguhnya perbuatan itu sudah termasuk kufur. Nah, kemudian seperti at-tahawun fi shalah. Kemudian perkara kita menyepelekan perkara sholat. Ini adalah perbuatan kufur seperti yang dijelaskan oleh syarih. Nah, apakah tidak termasuk syirik? Belum. Kenapa? Karena syirik di sini adalah penyamarataan selain Allah dengan Allah, kecuali ya seseorang tersebut telah melakukan sholat untuk orang lain atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka di sini baru terjadi ya. Karena kenapa? Karena tujuan sholat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tapi jika seorang tersebut hanya at-tahawun, hanya menyepelekan atau ingkar saja, tidak meyakini bahwa perkara itu wajib, ya, maka ini hanya sebatas perkara kufur. Ya, perbuatan yang kufur. Baik. Al-awwalu hadha huwa an-naqidul awwal, asyirku fi ibadatillah. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah wa fi haqiqatihi ilhad. Di sini syirik di sini adalah yang dimaksudkan fi haqiqatihi ilhad. Ma huwa ilhad? Apa artinya ilhad? Ilhad itu syirkil mushrik al-an wal ilhadu fil ibadah huwa jullu syirkil musyrikin al-an, huwa ashaddu min syirk Abi Jahl wa adrabihi. الشرك الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي حذر وأنذر منه مثل قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. أما الآن يقول يا صاحب القبر فلان اشفي مريضي فليس فيه ذكر الله والعياذ بالله وهذا ذنب عظيم أعظم من الشرك. وإنما قال الشيخ الشرك في عبادة الله لأن له حكم الشرك في العبادة ومن ناحية التقليد في النار. طيب. Al-ilhad fil ibadah. Ya, al-ilhad fil ibadah itu adalah
perumpamaan semua perbuatan-perbuatan syirik, orang yang berbuat syirik di zaman sekarang. Itu namanya ilhad, perumpamaan. Al-ilhad fil ibadah adalah perumpamaan perbuatan-perbuatan syirik orang-orang musyrikin di zaman, dan perbuatan-perbuatan sekarang itu lebih buruk dan lebih dahsyat dibandingkan dengan perbuatan syirik pada zamannya Abu Jahal dan semisalnya. Ya, kenapa? Karena pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkara syirik, ya, yang telah diingatkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam ayat yang telah kita sebutkan bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy, kufarul Arab itu apa beribadah atau menyembah selain Allah, itu hakikatnya mereka menjadikan berhala-berhala itu, ya, sebagai perantara, ya. Ini sudah kita jelaskan sebagai perantara hakikatnya. Menyembah patung tidak, ya, itu harus kita ketahui. Orang-orang musyrik Arab itu tidak menyembah patung secara hakikatnya, akan tapi mereka menjadikan patung itu sebagai wasilah, perantara. Mereka meyakini bahwa patung itu bisa mendekatkan atau menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena patung-patung tersebutlah yang mereka anggap soleh sebelumnya, ya. Simbol orang-orang soleh sebelumnya. Al-Lata, wal Manah, wal Uzza, dan lain sebagainya, ya. Nah, di zaman sekarang, jadi mereka tetap mereka tahu bahwa hakikat beribadah itu harus kepada Allah, tahu mereka. Akan tetapi mereka harus menjadikan mereka tidak mau, mereka tidak bisa langsung berdoa kepada Allah, tidak, harus melalui orang tersebut, ya. Maka dibuatlah patung-patung orang-orang soleh yang kemudian menjadikan wasilah mereka dalam beribadah. Atau kan tapi pada zaman sekarang langsung, ya, atau orangnya langsung, misalkan, ya, Pak Kiai, kan, ya, sembuhkan saya Pak Kiai, ya, sambil dan orang soleh misalkan, ya, Pak Ustadz bulan gitu kan, ya, mereka masalah-masalahnya, ya, di atas kuburan, ya. Falaisa fihi dzikrullah, dan tidak ada sedikit pun kalimat Allah Subhanahu wa taala yang mereka sebutkan, tidak, ya, wal billah. Jadi betul-betul meminta kepada orang tersebut, orang-orang soleh, kuburan tersebut, wal wa hadza dzanbun azim. Wa min nahiyati takhlid fi nar, dan ini adalah pasti syirik ada nar khalidina fiha, adalah kekal di dalam neraka, wa hubutul a'mal, dan menghabiskan amal-amal kita, amal soleh kita yang telah kita lakukan. Kemudian, nah ini dalilnya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Waqal innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya, dan Allah mengampuni dosa selain itu, ya, yang Allah kehendaki. Melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad harramallahu 'alal jannah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Nah, kemudian contoh lain adalah az-zabhu li ghairillah. Az-zabhu li ghairillah, penyembelihan atau menyembelih binatang atau kurban li ghairillah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Karena dalam hadis disebutkan fi ma'na al-hadis, ada seseorang yang uh, apa membunuh, ya, membunuh seekor lalat, ya, seekor lalat kecil yang kemudian Allah, dan itu yang menyebabkan dosa besar, ya, menyebabkan dosa besar. Jadi jangan lihat apa yang kita sembelih, ya, jangan mentang-mentang binatang itu kecil, binatang itu uh, apa tidak bermanfaat dan lain sebagainya, atau kotor, ya. Kalau kita menyembelih binatang tersebut, ya, mau kecil mau besar dan lain sebagainya, tapi tujuannya tidak selain Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan adalah syirik. Wal billah. نعم. وهذا نعم. ساق المصنف رحمه الله تعالى هاتين الآيتين ليبين الأحكام المترتبة فمما يترتب على الشرك الأكبر. Nah, ini adalah konsekuensi apabila seseorang melakukan syirik besar. Ada konsekuensi yang harus diterima. Yang pertama, annallaha la yaghfiruh. Allah tidak akan mengampuninya. Annallaha la yaghfiruh. Ya. Yani jami'udz dzunub. Maksudnya apa? Semua dzunub, semua dosa yang pernah dia lakukan itu masih bisa diampuni, kecuali la yaghfiruh. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Faqad harramallahu 'alal jannah. Yang kedua, konsekuensi kedua adalah la yadkhulul jannata bihalin. Tidak bisa masuk oleh Allah Subhanahu wa taala al-jannah. Ya. Di sini tertulis la yadkhulul jannata bihalin, tidak bisa langsung masuk neraka. Konsekuensi ketiga adalah wa ma'wahun nar. Tempatnya adalah di neraka. Waliyadzubillah, di neraka jahanam. Khalidina fiha wa a'adda lahum sa'ira wa khalidina fiha. Wal amru rabi', dan yang keempat adalah walam yadhkurhul musannif rahimahullah taala, akan tapi masuk dalam ayat anna jami'al amal salihah allati ya'maluha al-musyrik batilah. Nah, maka semua perbuatan-perbuatan saleh, amal-amal saleh yang telah ia perbuat seketika hangus, hilang, ya, hangus oleh perbuatan syirik ini. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin mansura. Ya. Maka 4 perkara ini yang akan menjadi konsekuensi seorang yang apabila melakukan syirkul akbar, syirik yang besar seperti berdoa kepada selain Allah, ya, adzabhu li ghairillah, menyembelih selain Allah yang telah disebutkan di atas, ya. Waliyadzubillah, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni, kemudian Allah haramkan surga, kemudian ditempatkan di neraka, dan yang terakhir adalah semua amal kebaikan yang telah dilakukan itu hilang seketika, hangus, ya. Waliyadzubillah, sangat-sangat merugi, ya, sangat-sangat merugi. Maka jangan sampai ini harus kita perhatikan, ya, baik-baik. Sekecil apapun perbuatan sepele, ya, perbuatan syirik sekecil apapun, kita menganggap doa atau kita jadikan wasilah orang lain sebagai pengabul doa, ya, dan lain sebagainya. Maka harus kita kuatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa-dosa selain syirik, nah ini di sini dijelaskan bahwa anna jami'adz dzunub ghairu syirik tahta masyiatillah. Itu di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, maka diampuni.
Famathalan, contohnya adalah as-sariq tahta masyiatillah. Seorang yang merampok, mencuri di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di bawah atas kuasa di kehendak Allah Subhanahu wa taala. Imma an yaghfirallahu lahu dzambahu wa yudkhiluhu al-jannah wa la yudkhilu an-nar bisabab tilka al-ma'siyah. Yadkhulu an-nar bisabab dzalika dzamb. Contohnya adalah merampok atau mencuri. Ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, ya, mengampuni dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Ya, dia tidak masuk neraka karena perbuatan mencuri tersebut. Atau sebaliknya karena perbuatan tersebut. Akan tetapi perbuatan syirik itu sudah pasti masuk neraka. Wal iyadzu billah. Wal iyadzu billah. Dan ini banyak sekali di mathalan wahidan wa huwa dzabhu li ghairillah. Penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hadha akthar ma yakun wuqu'an binisbah fil ilhad. Nah, dalam hal penyembelihan hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali terjadi di tengah masyarakat. Yadhbahu lil jin, menyembelih untuk ya, tidak semata-mata ketemu jin kemudian jin minta sembelihan hewan, tidak ya. Bagaimana misalkan ada orang yang lewat jalan yang mengerikan, terkenal angker misalkan, jika antum ingin melewati jalan tersebut, maka antum harus melemparkan hewan misalkan, ya, memotong hewan dulu misalkan, atau membawa makanan dan lain sebagainya. Nah, sesungguhnya ia telah memberikan persembahan untuk jin. Ya. Sama seperti menyembelih hewan untuk jin, sama. Atau untuk sihir ya, untuk menangkal sihir. Ini ya, dikatakan misalkan ini penyakit ini adalah sihir kiriman dari orang jahat misalnya. Maka untuk menyembuhkannya, kata Pak Ustadz, untuk menyembuhkannya harus memotong ayam hitam, matanya hitam, darahnya hitam, semuanya hitam. Ternyata ayamnya dicat hitam, disembelih, dipotong, maka ini adalah penyembelihan untuk jin, sama saja. Tetap semua penyembelihan adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan selamatan nih misalkan ya. Rumah baru misalkan, beli rumah baru atau motor baru, mobil baru, kendaraan baru, ya, rumah mewah. Katanya di kampung anak, Ustaz, harus ada selamatan. Jika antum potong hewan, ayam, kambing atau apapun itu, tapi niat antum adalah hanya untuk memberikan ini kepada masyarakat, ya, sedekah, bagikan saja ya. Tapi antum lupa bahwa niat antum menyembelih lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian antum niatkan sembelihan itu untuk dibagikan untuk sedekah. Tetap harus ada tersirat dalam hati kita bahwa sembelihan ini ada baru
baru kita bagikan sedekah. Ya. Ini memperkuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibn al-Qayyim Jauziyah rahimahullahu taala, "Akthar ma yusyrik al-khalq fi ibadat ad-du'a." Ya, kebanyakan, nah ini al-qubur, ya, doa-doa di atas orang soleh, kuburan wali, kuburan para nabi, ya, insyaallah. Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Akthar ma yusyrikul khalq fi ibadati ad-du'a." Ya, banyak kesyirikan yang terjadi, ya, banyak kesyirikan yang terjadi adalah di perkara dalam doa. Doa ibadah. Doa itu ibadah, ya. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pilihan dari antum, misalkan antum dipilihkan dua pilihan, ya. Antum lebih memilih berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau antum meminta untuk didoakan kepada orang soleh yang antum anggap orang itu dekat dengan Allah, soleh, atau antum ingin langsung berdoa. Kalau ana sendiri dipilihkan hal seperti itu, maka ana akan pilih langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa? Karena ad-du'a ibadah. Ketika kita mohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon meminta langsung, itu kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menyuruh orang beribadah untuk kita? Itu loh. Ya. Jangan sampai banyaknya dosa yang ada dalam diri kita, maksiat yang ada pada diri kita, kesalahan yang ada di diri kita, membuat kita malu dan tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah yang harus menjadikan diri kita hina, menjadikan diri kita kecil, ya, tidak sombong di hadapan, itu lemah, ya. Itu yang harus ada dalam diri kita, mengecilkan diri kita, ya, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah orang-orang atau orang yang terkabulkan doanya, laisa bainahu wa bainallahi hijab, antara dia dengan Allah doanya terkabul langsung. Bukankah orang-orang tersebut orang-orang yang hatinya sudah terluka, orang-orang yang hatinya sudah terpecah? Kenapa? Sakit hati. Ya, orang-orang yang telah dizalimi, al-zulm, ya, mereka merasakan sakit hati yang mendalam. Subhanahu wa ta'ala, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Dan ini bukan hanya untuk orang Islam, gitu pun untuk orang kafir. Ya, maka hinakanlah diri kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dosa-dosa kita, kesalahan kita membuat kita tidak mau berdoa, malah menyuruh orang lain yang kita anggap soleh, ya, belum jelas kesolehannya, tapi kita anggap soleh, ya. Maka dari itu berdoalah kepada Allah Subhanahu mendoakan kita berdoa, ya, boleh tidak masalah kita mendoakan, menyuruh orang yang mendoakan kita, tidak masalah, ya. Tapi untuk hajat kita langsung kita berdoakan kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya. Ya, ana belum pernah meminta doa kepada dari orang tua. Minta doa kepada orang tua, karena orang tua adalah orang yang keramat, ya, orang keramat, miftahul jannah. Orang masih ada, kita minta agar didoakan menjadi anak soleh,
ya, itu kita berbakti pada orang tua. Nah, yang pertama tadi asyirk, dan yang kedua ini adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Ya, pembatal yang kedua adalah ya, menjadikan perantara di antara Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah ini akan kita bahas di insyaallah. Kita cukupi dan kita tutup ya, kita cukupkan sampai di halaman ini. Yang pertama insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan yang kedua. Sudah jam 8.20 ya. Ana mohon izin lebih dahulu dan mohon maaf atas keterlambatannya tadi. Baik, faqad wasalna fi nihayati al-hissa. Alhamdulillah, ya nakhtim darsana bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Allah